Hello everybody, selamat datang di channel ini dan selamat menyaksikan. Film diawali memperlihatkan seorang pria bernama Yongnam. Yongnam ini telah lulus dari perguruan tinggi beberapa tahun yang lalu. Namun nasibnya tidak begitu baik karena sampai saat ini dia masih belum mempunyai pekerjaan. Yongnam sudah berusaha mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain, namun hasilnya nihil. Yongnam ini terlihat seperti pecundang tanpa masa depan. Bahkan di hadapan keluarganya sendiri, apalagi kakaknya Jung Hyun yang selalu memarahi Yongnam karena keadaannya yang seperti itu. Yongnam memiliki hobi panjat tebing, tapi kakaknya selalu menganggap remeh keahlian panjat tebing Yongnam. Baginya melakukan itu tidak akan menghasilkan uang untuk hidupnya. Dulu saat dia masih kuliah, Yongnam menyukai seorang wanita yang juga suka dengan panjat tebing bernama Eiju. Hari ini adalah hari ulang tahun ibunya Yongnam yang ke-70. Mereka sekeluarga mengadakan pesta di sebuah gedung. Dihadiri seluruh anak, menantu, cucu sekaligus kerabat. Para kerabatnya selalu memojokkan dirinya, memojokkan Yongnam yang pengangguran, dan itu cukup membuat Yongnam kesal. Hingga ketika sesi pemotongan kue, Yongnam bertemu dengan Uiju yang merupakan asisten manajer di tempat tersebut. Uiju gadis yang ia sukai bahkan sampai saat ini. Hingga Yongnam mengingat masa lalu ketika dirinya menyatakan cinta kepada Uiju. Walaupun ya cintanya ditolak. Di sini Yongnam berbohong kalau dia sudah bekerja karena ia terlalu gengsi untuk mengakui kalau dia adalah seorang pengangguran. Di tempat lain ada seorang pria yang membawa truk bermuatan gas di tengah kota yang tidak jauh dari gedung pesta. Pria tersebut ternyata membawa gas beracun, di mana gas ini dapat menyebabkan keracunan hingga hal fatal seperti kematian. Karena banyaknya orang yang menghirup gas tersebut, kondisi kota pun berantakan. Pesta masih berlangsung hingga malam. Namun tiba-tiba saja sebuah tabung gas memecah jendela. Setelah melihat kondisi kacau, Uiju menyarankan untuk kembali masuk ke dalam gedung. Namun sang kakak Ju Hyun telah berada di dalam mobil dan mulai menghirup gas beracun tersebut. Syukurlah Yongnam berhasil membawanya masuk ke dalam gedung. Namun naasnya kondisinya semakin parah. Yongnam menyarankan keluarganya untuk segera naik ke atap. Namun tidak ada yang mau menuruti kata Yongnam. Hingga mereka mendapatkan pesan dari pemerintah yang menyarankan untuk menyelamatkan diri ke atap bangunan. Tidak berhenti di situ, ternyata pintu atap yang merupakan pintu otomatis tidak dapat dibuka. Pintunya hanya dapat dibuka dengan kunci atau dibuka dari luar. Masalahnya kunci yang biasa dibawa oleh sang manajer tertinggal di lantai bawah. Karena asap telah memasuki lantai bawah, tempat kunci itu disimpan, jadi tidak memungkinkan mereka untuk mengambilnya. Beberapa orang pun turun untuk mencari hal yang bisa membantu membuka pintu. Hingga mereka melihat berita yang mengatakan bahwa gas putih itu adalah gas beracun, sangat membahayakan jika terhirup oleh manusia. Masker penyelamat yang dibagikan ke publik baru-baru ini telah terbukti efektif melawan gas beracun, namun hanya bertahan 10 menit saja. Mereka pun langsung mencari di mana pihak gedung menyimpan maskernya. Sementara tim evakuasi sedang berusaha untuk menyelamatkan warga yang masih bertahan. Namun masalahnya helikopter itu terbatas, jadi mereka harus dapat terlihat oleh helikopter agar dapat diselamatkan. Manajer gedung mendapatkan 3 masker untuk mereka, tapi tak ada yang berani memakainya. Yongnam memikirkan cara untuk segera membawa keluarganya ke atap. Dan satu hal yang tersisa yaitu membuka pintu otomatis dari luar. Dia pun nekat ingin memanjat gedung untuk ke atap.
Dengan modal nekat dan pengalaman memanjatnya, Yongnam pun mulai memanjat gedung tersebut. Yongnam berusaha sekuat tenaga, walaupun sulit tapi ia akan bertahan. Di sini Yongnam nekat melepaskan tali yang mengikatnya agar dapat menjangkau bagian gedung yang lain. Dengan mengandalkan keberuntungan, Yongnam pun akhirnya dapat sampai di atap gedung. Di atas sana mereka mencoba untuk memberi sinyal keberadaan mereka kepada helikopter. Sementara di tempat lain, salah satu stasiun televisi mengabarkan kalau pria misterius yang menyebarkan adalah seorang ilmuwan, salah satu pendiri Antur. Baru-baru ini ia kehilangan pekerjaan sekaligus hak patennya. Polisi meyakini kalau motif untuk serangan mengerikan ini adalah dendam pribadi. Gas ini menyebar dengan sangat cepat, sampai sekarang belum ada cara untuk mengatasi gas beracun ini. Balik lagi kepada Yongnam dan keluarganya, mereka masih berusaha agar tetap terlihat oleh helikopter. Setelah beberapa saat, akhirnya helikopter tersebut dapat melihat keberadaan mereka. Namun drama ini belum berakhir, karena beban yang terbatas, satu orang tidak boleh ikut. Uiju memutuskan untuk tinggal, namun Yongnam tidak dapat meninggalkannya hingga akhirnya mereka berdua tetap di sana untuk menunggu bantuan selanjutnya. Tidak lama dari itu helikopter yang lain menyoroti mereka berdua. Mereka benar-benar merasa lega karena mereka akan selamat. Namun lagi-lagi entah mengapa helikopter itu menjauh dan malah mengevakuasi orang yang berada di gedung lain. Tak dapat hanya diam, mereka memutuskan mengambil beberapa barang yang mungkin berguna dan akan mencari tempat yang lebih aman karena gas beracun itu semakin tinggi. Mereka pun langsung menggunakan APD seadanya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sampai di mana mereka tidak menemukan jalan lagi. Sementara di tempat pengungsian, keluarga Yongnam khawatir karena Yongnam tak kunjung datang. Ayahnya Yongnam dan beberapa saudaranya nekat untuk mencari Yongnam. Di tempat Yongnam, mereka masih berusaha mencari jalan keluar. Sekarang mereka sudah tidak punya pilihan lain selain pergi menuju ke gedung yang lain. Tanpa diduga gas beracun itu sudah sampai di atas. Beruntung Yongnam dapat menyusul Uiju dan langsung pergi ke sana. Para warga baru mendapatkan pemberitahuan kalau air dapat digunakan untuk menetralkan gas dan kini para petugas sedang berusaha untuk menyingkirkan gas beracun yang menyebar. Sementara ayah Yongnam bertemu dengan dua orang dari stasiun TV yang sedang menyalakan drone. Ia meminta kepada orang itu untuk mencari anaknya yang tertinggal di sana. Balik lagi pada Yongnam dan Uiju. Mereka berdua sudah sampai di atas sebuah gedung. Mereka menggunakan patung dan beberapa gambar manusia agar dapat dilihat oleh helikopter. Di waktu yang bersamaan pula, mereka melihat sekelompok remaja yang masih terjebak di sebuah gedung. Tak lama dari itu, helikopter pun datang menuju ke arah mereka. Yongnam dan Uiju tidak tega melihat para remaja itu masih terjebak di sana. Dan dengan berat hati, mereka mengarahkan helikopter itu kepada sekelompok remaja. Mengetahui itu, mereka tidak bisa diam saja dan langsung berlari menuju ke gedung yang lebih tinggi. Tanpa diduga ada sebuah drone menghampiri mereka.
Akhirnya ayah Yongnam bisa bernafas dengan lega melihat anaknya selamat. Yongnam dan Uiju terekam kamera dan langsung masuk berita. Semua anggota keluarganya menyaksikan mereka yang masih berjuang dengan panik dan khawatir. Semua warga meminta agar pihak evakuasi segera menyelamatkan mereka. Mereka berdua sekarang menemukan jalan buntu. Tidak ada lagi tempat berlari untuk mereka. Mereka tidak dapat menjangkau gedung yang di seberang sana. Mereka frustasi, mereka sedih, dan mereka sangat kesal dengan nasib yang mereka terima. Di tengah keputusasaan mereka, beberapa drone menghampiri mereka untuk melihat kondisinya. Yongnam mempunyai ide. Ia menyuruh drone itu untuk mengaitkan tali pada sesuatu yang berada di seberang gedung. Setelah drone itu berhasil mengaitkan talinya, langsung saja Yongnam dan Uiju meluncur. Dan dengan sangat terpaksa, Uiju memotong tali itu, karena kalau tidak, tali di seberang sana akan terlepas. Tapi ternyata usaha mereka sia-sia. Nyatanya tali mereka tetap terlepas dan mereka berdua pun terjatuh. Tidak lama dari itu, tim evakuasi baru saja sampai di tempat terakhir Yongnam dan Uiju berada. Namun mereka tidak merasakan tanda-tanda kehidupan. Ketika mereka hendak pergi, mereka melihat sesuatu yang aneh. Dan ternyata Yongnam dan Uiju masih bertahan. Mereka masih menunggu tim evakuasi untuk menyelamatkan mereka. Pagi harinya mereka berdua baru tiba di tempat pengungsian. Uiju juga menghubungi keluarganya agar segera menjemput dirinya. Mungkin setelah ini Yongnam dan Uiju akan sering bertemu untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Tidak berselang lama, hujan pun mengguyur kota tersebut. Secara bertahap membersihkan gas beracun yang menyebar di seluruh kota. Sekarang tim penyelamat akan lebih mudah untuk mengevakuasi orang yang masih berada di kota. Dan setelah itu, film pun berakhir. Di keadaan yang mendesak, rasa kemanusiaan Yongnam dan Uiju sangat besar. Mereka mengutamakan keselamatan orang lain terlebih dahulu sebelum diri mereka sendiri. Dan itu harus diacungi jempol. Jika kalian suka video ini, klik like-nya, komen juga untuk saran dan masukannya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel ini.